Kita tidak kenal dengan anak beliau, istri beliau, tapi kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bukti kita cinta kepada beliau, saat ini, sore hari ini kita memperingati kelahiran beliau, dan di mana-mana pun banyak manusia yang mengadakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Yang namanya cinta, kalau orang cinta kepada seseorang, seorang wanita cinta kepada seorang laki-laki, dia mesti tahu wajahnya. Yang laki-laki mesti tahu wajah si perempuannya. Perempuan harus tahu wajah laki-laki seperti apa. Kemudian perilaku, paling tidak profil, kita harus tahu kalau kita ingin mencintai seseorang. Kita tidak kenal Nabi Muhammad, kita tidak tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita cinta kepada beliau. Kenapa bisa begitu? Karena guru-guru kita yang ngajarin. Nih barusan dibacain sama tim Hadroh. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri anta syamsun. Yang nulis karangan maulid itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah aulia illah, para ulama, para aulia yang menulis riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau bagaikan matahari dan rembulan. Anta syamsun anta bad, anta nurun fauqa nur. Kau adalah cahaya di atas cahaya. Nabi Muhammad, kita nggak tahu wajahnya seperti apa, kita nggak tahu keluarganya seperti apa, tapi kita cinta kepada beliau. Maka Nabi mengatakan kita adalah umat yang terbaik pada akhir zaman nanti, dan tidak ada umat-umat yang lain yang akan dimasukkan ke dalam surga kecuali umatnya Nabi Muhammad. Sesudah umatnya Nabi Muhammad masuk ke surga semua, baru umat-umat Nabi Adam, Idris, Nuh, dan seterusnya. Enak nggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta sama Nabi Muhammad, sholat kagak? Betul? Betul nggak? Ngaku yang paling gede kawannya tuh. Ya, ini kalian sudah balik, kalian sudah besar dan akan menjadi tulang punggung bangsa dan negara. Kalau kalian gak ibadah, gak sholat, gak sujud sama Allah, ya Allah, dosa udah tanggung sendiri. Betul nggak? Apakah kalian ngejamin kalian nih yang masih muda? Oh Ustaz, saya masih muda Ustaz, paling baru 15-17 tahun, hidup saya masih lama ke depan. Belum tentu kawan. Belum. Pernah dengar pelajar yang kecelakaan di depan pajak, seorang wanita, pelajar wanita, dua orang boncengan pengen ngerayain ulang tahun, ketabrak kontainer, satu meninggal, satu sekarat, 2 hari dua-duanya meninggal. Pelajar meninggal karena ketabrak. Jadi nggak ngeliat umur. Maut itu, kematian itu nggak ngeliat siapa tua siapa muda, enggak, siapa kaya siapa miskin, tidak. Kita lahir sudah dicatat di dalam kemauan kita masalah jodoh, rizki, dan maut. Siapa tahu ada yang pulang dari sini, wallahu alam, ada yang meninggal dunia, kita nggak tahu. Makanya persiapkan diri kita ibadah. Kalian sudah balik, kalian sudah dewasa. Meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat merupakan satu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh sholat, ngaji, gak mau, ya Allah.
Ya. Ya. Ini yang kalian nih yang ada di sini bakal jadi pemimpin. Paham ya? Bakal jadi pemimpin. Kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cinta mulu, masih belajar cinta mulu. Untung ada perempuan yang gak ada siswinya nih. Kalau ada siswinya dipantun mulu nih anak cowok-cowok nih pasti. Kalau kau punya linggis, jangan kau tancapkan ke ikan hiu. Kalau kau bisa bahasa Inggris, aku ucapkan I love you. Untung gak ada siswinya nih. Ini SMP ya? SMP dari luar ya? Kalau siswi ini ngucapin juga, kalau sudah minum Coca-Cola jangan minum Fanta. Jangan katakan cinta kita masih sekolah. Cinta dulu. Ya. Banyak pelajar yang di luar sana mereka bunuh diri gara-gara cinta, banyak. Makanya saya katakan nih, jangan suka menulis di atas kaca. Menulislah di atas meja. Jangan suka menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Berboro dosa, ninggalin sholat nggak nangis, ngelawan sama orang tua nggak nangis, orang tua dilawan betul, orang tua dibentak-bentak betul. Orangnya topi apa? Topi merah itu, topi hitam tuh, hitam putih. Ya Allah, belum. Ntar kalau orang tuanya udah nggak ada baru. Kalau orang tuanya udah meninggal baru ya. Orang tua masih hidup disia-siain, orang tua masih hidup diomelin sama kita. Kalau udah meninggal baru nyanyi. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya. Terus Sungguh berasa. Terasa. Coba kalau orang tuanya udah meninggal baru. Hormati ibu kalian. Hormati orang tua kalian yang masih ada. Guru-guru yang ada di tempat ini adalah orang tua kalian, pengganti orang tua kalian yang ada di rumah. Jangan kurang ajar sama guru. Takdiman wa takrimanu, ya Allah. Belajar sekarang nggak kayak waktu saya belajar dulu. Setiap ketemu sama guru nunduk punggungnya, cium tangan. Sekarang mah Pak, Pak, dari mana Pak? Bapak tos lutos. Bukan di sini, bukan. Di sono SMK Sejahtera, di sini mah alhamdulillah sama. Tuh akhlak. Akhlakul karimah penting. Kenapa? Karena Rasul diciptakan oleh Allah. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Rasul diutus sama Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak. Akhlak kita gimana nih? Sama orang tua, sama guru, jangan songong sama guru, ya Allah. Sama orang tua jangan berani. Kalau kalian berani sama orang tua sakit-sakitan, orang tua meninggal dunia, ditinggal sama ibu yang biasanya pakaian dicuciin, makanan disiapin, ini udah nggak ada ibunya, ya Allah. Ibu, yang punya ibu jangan melawan sama ibunya. Di sini ada yang tim piatu ada. Yang yatim ada yang yatim. Yatim. Yatim 3 orang. Tuh. Ya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Saya mengajak kepada kalian. Mungkin kalian nanti bisa. Kenapa tadi MC mengatakan Ki Petir pada ketawa tadi kan. Saya punya channel YouTube. Alhamdulillah sudah hampir 400 subscribe. Makanya setiap kalau nanti kalian mau nonton ini, buka Abah Mulyadi atau Ki Petir. Jangan lupa subscribe. Biarin mau subscribe ya, tonton dulu.
subscribe, cik, like, lonceng, biar rame, biar apa tadi, kipetir atau Abah Ustadz Mulyadi. Dakwah, isinya mengajak dan nasihat untuk para santri, nasihat untuk para pelajar, bahwa kita ini pelajar dan tugas kita saat ini adalah belajar menuntut ilmu, bukan macam-macam. Jangan sampai kayak pelajar-pelajar yang lain, subhanallah, ada gangster tawuran kemana-mana. Ya Allah, membiarkan nyawa kita melayang sia-sia. Masa depan kita masih panjang kawan. Kamu bakal ngegantiin nanti imam-imam merawati para asatid. Tapi kalau kalian gak punya akhlakul karimah, gak bakal kalian jadi pemimpin nanti. Subhanul yaum rijalul lughat. Sekarang kalian menjadi pelajar, sekarang kalian jadi pemuda, 5-10 tahun ke depan kalian akan jadi pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Gak ada yang tahu. Cerita pribadi saya tinggal di Simpang 5 Semper, dan sekarang saya tinggal di rumah susun Sindang. 17 tahun saya di jalanan, 17 tahun. Allah bisa jadikan saya seperti ini karena ada kemauan saya berubah. Dulu tahun 2000 nggak ada yang namanya hukum, nggak ada yang namanya tangkep, maaf, ngegelek nggak ditangkap, minum mabuk nggak ditangkap. Sekarang berantem tiap malam pakai pedang, pakai samurai, nggak ada polisi, cuma ngiung melihat udah. Sekarang kalian berbuat macam-macam, sudah ada tindakan dan sudah ada pidananya. Jangan macam-macam. Tugas kalian sekarang adalah belajar ibadah, cari ilmu yang banyak. Ustaz kok bisa tadi baca maulid tanpa melihat buku? Bisa, karena saya belajar. Ustaz kok bisa ceramah di depan orang banyak? Bisa, karena saya belajar. Ustaz kok bisa nyanyi? Bisa, saya belajar nyanyi juga sama. Iya, saya nyanyi bisa, joget bisa, cuma di kamar doang, nggak berani di panggung, nggak. Di kamar joget, istri ngeliatin saya joget, nggak apa-apa, namanya sama suami istri. Ya, nih kalian juga sekalian belajar. Yang pertama, perbaiki akhlakul karimah. Ya, nih yang perempuan kalian bakal nanti lulus, nanti bakal jadi orang tua. Kalau orang tua nanti dilawan sama anak, nih dengerin, kalian dilawan sama anak kalian nanti setelah menjadi orang tua, sakitnya seperti apa? Sama seperti sekarang kalian lawan orang tua kalian, kalian durhaka kepada orang tua kalian. Nanti kalau kalian punya anak-anak kalian akan durhaka kepada kalian. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Ya, banyak ingat pada dosa, banyak ingat apa yang kita lakukan selama ini, apakah sudah membuat orang tua kita senang. Yang kita perbuat saat ini, apakah sudah membuat orang tua kita bangga kepada kita? Kita tidak tahu. Oleh karena itu, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari dalam waktu kesempatan yang berbahagia ini, saya cuma ingin mengajak kepada kalian introspeksi diri, bermuhasabah bahwa dunia makin lama makin tua, bahwa pasti kita punya orang tua saat ini yang ada di rumah akan meninggalkan kita. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan, mereka akan meninggalkan kita. Kalau bukan mereka yang meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan mereka. Kalau bukan ibu kita yang meninggalkan kita, mungkin kita yang akan meninggalkan ibu kita. Kalau bukan orang tua kita yang meninggalkan kita, mungkin kita yang akan pergi dahulu meninggalkan orang tua kita. Pergunakan waktu sebaik mungkin kawan. Selagi orang tua masih ada, selagi orang tua masih sehat, yuk sama-sama kita pejamkan mata kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan dan dosa
yang pernah kita perbuat, kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan terhadap orang tua kita. Mari kita mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali, kemudian kita tadahkan tangan kita. Astaghfirullah Rabbal Barakatillah